Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam penuh kasih untuk Bapak, Ibu dan para sesepuh kami yang sangat kami hormati. Apa kabar kesehatan Bapak dan Ibu pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang prima, hati yang selalu tenang dan damai, serta rezeki yang selalu cukup untuk makan bergizi dan jajan cucu-cucu tersayang. Kami membuat video khusus ini dengan penuh tanggung jawab, diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memberikan jasa besar bagi negara tercinta. Mulai dari para pensiunan guru yang mencerdaskan bangsa, polisi yang menjaga keamanan, prajurit TNI yang mempertahankan kedaulatan, hingga pegawai pemerintah yang mengabdi setia dari Sabang sampai Merauke. Mohon dengan sangat tonton video ini sampai selesai dengan penuh perhatian agar Bapak dan Ibu memahami sepenuhnya dan tidak lagi menjadi korban berita bohong yang terus beredar. Karena di akhir video ini, kami akan menjelaskan dengan sangat detail tentang tata cara pengambilan pensiun yang sebenarnya dan cara melindungi diri dari penipuan yang semakin canggih. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, mari kita buka hati dan jujur sebentar. Pernah tidak suatu pagi subuh-subuh, bahkan sebelum matahari terbit, Bapak atau Ibu sudah terbangun dan langsung mencari handphone dengan tergesa-gesa? Padahal badan tidak sakit, tapi hati dipenuhi harapan yang sangat besar. Bapak dan Ibu langsung membuka aplikasi mobile banking dengan jari yang gemetar karena gugup dan penuh harap. Atau bagi yang belum familiar dengan smartphone, sudah buru-buru bersiap menuju ATM meskipun udara pagi masih sangat dingin dan menusuk tulang. Semua karena mendengar kabar dari grup WhatsApp yang mengatakan uang rapel besar sudah cair dan siap diambil. Di pikiran sudah ada begitu banyak rencana indah. Membeli stok beras, minyak goreng untuk beberapa bulan ke depan. Memperbaiki tembok rumah yang retak dan bocor saat hujan. Membelikan mainan atau baju untuk cucu tersayang yang sudah lama menunggu janji. Atau menutup utang kecil di warung tetangga agar bisa tidur nyenyak tanpa beban. Namun ketika sampai di ATM, memasukkan kartu dengan tangan gemetar, menekan PIN dengan jantung berdebar, layar menampilkan saldo yang tidak berubah sama sekali. Saldo tetap sama. Tidak ada tambahan Rp1 pun, tidak ada jutaan yang dijanjikan dalam pesan WhatsApp. Rasanya sedih sekali, bukan? Seperti terjatuh dari tempat tinggi. Bukan hanya karena uangnya tidak ada, tapi karena harapan yang sudah dibangun indah itu runtuh seketika. Kecewa itu menyakitkan, tapi kecewa setelah diberi harapan palsu jauh lebih menyiksa dan melukai hati. Kalau Bapak dan Ibu pernah merasakan pengalaman menyakitkan seperti ini, tolong tulis di kolom komentar dengan satu kata, pernah. Kami ingin tahu berapa banyak yang mengalami ini, sehingga kita bisa saling menguatkan dan tidak lagi tertipu. Kenapa harapan kita yang tulus ini sering dipermainkan orang yang tidak bertanggung jawab? Mari kita pahami bersama dengan kepala dingin. Begini penjelasannya Bapak dan Ibu. Di zaman digital sekarang, siapa saja bisa membuat video di internet. Tidak perlu modal besar, cukup handphone dan aplikasi edit gratis. Para pembuat konten bohong ini sangat tahu bahwa Bapak dan Ibu, para pensiunan yang hidup dengan uang pas-pasan, sangat membutuhkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang terus naik. Jadi mereka sengaja membuat judul heboh seperti resmi cair hari ini, pasti dapat jutaan, bocoran dari Jakarta, atau breaking news rapel turun. Padahal semua itu bohong besar yang dibuat supaya video mereka banyak ditonton dan mereka dapat uang dari iklan. Mereka tidak peduli dengan perasaan Bapak dan Ibu yang tersakiti. Yang mereka pedulikan hanya berapa banyak rupiah masuk kantong dari iklan. Bapak dan Ibu adalah orang baik yang mengabdi puluhan tahun dengan tulus. Sudah bekerja keras sejak muda, mengorbankan waktu keluarga, bahkan mengorbankan kesehatan demi negara. Jadi sangat wajar kalau merasa, saya pantas dapat bonus, saya layak dapat tambahan. Nah, rasa pantas dan layak ini yang justru dimanfaatkan licik oleh penipu untuk memanipulasi perasaan. Mereka tahu tombol emosi mana yang ditekan agar Bapak dan Ibu langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Kalau Bapak dan Ibu pernah merasa ragu dalam hati, berpikir apa ini benar ya, tapi tetap berharap beritanya benar dan membagikannya ke teman-teman, tulis dengan jujur di komentar. Saya ragu tapi berharap. Tidak perlu malu, ini sangat manusiawi. Kebanyakan berita bohong ini datang dari pesan berantai di grup WhatsApp seperti grup arisan, keluarga, alumni, atau sesama pensiunan. Mungkin dikirim teman lama yang dulu sekantor atau saudara sendiri yang peduli dan ingin berbagi kabar. Karena pengirimnya orang yang kita kenal dan percayai, kita langsung percaya begitu saja tanpa curiga. Kita berpikir, tidak mungkin Pak Budi bohong, dia teman baik saya.
dia orang jujur. Padahal kenyataannya Pak Budi juga hanya dapat pesan dari orang lain. Dia cuma meneruskan forward tanpa mengecek sumber asli, tanpa membaca nomor peraturan, dan tanpa verifikasi ke situs resmi pemerintah atau Taspen. Pak Budi sendiri tidak tahu benar atau salahnya. Dia hanya ingin berbagi informasi yang dia anggap penting. Akibat pesan berantai ini sangat fatal. Tidak hanya finansial tapi juga psikologis dan sosial. Banyak pensiunan sudah menyusun anggaran berdasarkan uang rapel yang katanya akan cair. Ada yang sudah buat daftar belanjaan panjang. Ada yang sudah janji ke anak atau cucu untuk beli sesuatu yang lebih parah. Ada yang berani berhutang ke tetangga atau bahkan rentenir karena yakin besok atau lusa uang rapel masuk dan bisa segera lunasi hutang. Tapi ternyata uangnya tidak datang-datang, tidak masuk berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akibatnya sangat menyedihkan. Selain kehilangan uang untuk bayar bunga, mereka kehilangan muka dan harga diri di depan yang dipinjami uang atau keluarga yang dijanjikan. Rasa malu, bersalah, dan tekanan mental ini sangat berat ditanggung di usia tidak muda lagi. Ini berbahaya bukan hanya bagi keuangan, tapi sangat merusak perasaan, kehormatan, dan kesehatan mental serta fisik. Stres berkepanjangan karena pikirin hutang yang tidak bisa dibayar, malu karena janji tak terpenuhi, dan kecewa karena harapan terus dipatahkan, semua bisa picu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan ganggu kualitas tidur yang penting di usia lanjut. Menurut Bapak dan Ibu yang bijaksana, apakah berita bohong tentang uang ini lebih jahat dan berbahaya dibanding berita bohong kesehatan atau politik? Tulis pendapat jujur Bapak dan Ibu di komentar. Kami ingin belajar dari perspektif dan pengalaman hidup Anda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita harus ingat satu hal fundamental. Negara Indonesia tidak bisa kasih uang kepada pensiunan hanya berdasarkan kata orang, kabar burung yang tidak jelas, atau video YouTube yang dibuat orang tidak jelas. Negara adalah sistem besar yang sangat terstruktur dan terikat aturan hukum ketat. Negara harus punya aturan resmi namanya Peraturan Pemerintah atau PP. Ini dokumen hukum negara yang sangat penting, harus ditandatangani Presiden, diundangkan dalam lembaran negara, dan diumumkan terbuka ke seluruh rakyat Indonesia. Kalau di video yang Bapak dan Ibu tonton, tidak ada penyebutan jelas nomor PP, tidak ada nama lengkap peraturan yang dikutip, tidak ada tanggal resmi berlaku, maka itu hanya kebohongan belaka. Itu hanya trik marketing untuk tarik perhatian dan dapat banyak penonton sehingga videonya menghasilkan uang iklan. Coba pikirkan dengan logika sehat. Apakah masuk akal uang triliunan rupiah untuk jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, bisa dibagikan diam-diam tanpa pengumuman resmi? Apakah mungkin informasi sebesar itu hanya bocor di satu channel YouTube yang tidak jelas siapa pemiliknya? Tentu sangat tidak mungkin. Kalau benar ada kebijakan besar seperti pembagian rapel triliunan, pasti diumumkan resmi di televisi nasional seperti TVRI, diberitakan semua media kredibel seperti Kompas dan Antara, serta diumumkan jelas di website resmi Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Tulis di komentar pendapat jujur Bapak dan Ibu, masuk akal atau sangat tidak masuk akal kalau kabar rahasia sebesar itu hanya ada di satu video YouTube yang dibuat orang tidak kita kenal? Lalu, bagaimana sebenarnya dengan PT Taspen yang sering disalahkan bahkan dimaki pensiunan yang tidak sabar? Mari kita luruskan dengan kepala dingin tentang peran sebenarnya Taspen. Bapak dan Ibu harus tahu bahwa Taspen itu fungsinya hanya ibarat kasir atau teller bank. Taspen adalah pelaksana teknis, bukan pembuat kebijakan. Taspen tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menentukan berapa kenaikan gaji pensiun. Taspen juga tidak berhak tentukan kapan rapel dibayarkan. Taspen hanya kasir negara yang bertugas salurkan uang berdasarkan perintah resmi dari Presiden dan Menteri Keuangan. Taspen hanya boleh keluarkan uang, bahkan Rp1, jika sudah ada 2 dokumen sakti yang lengkap dan sah. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah resmi ditandatangani Presiden dan diundangkan. Kedua, petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan yang berisi rincian detail cara pembayaran, siapa yang berhak dan berapa jumlahnya. Tanpa kedua dokumen legal ini, jika pimpinan Taspen nekat cairkan uang, mereka akan dianggap melanggar hukum negara, merugikan keuangan negara, dan bisa berujung dakwaan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman sangat berat. Bukan karena mereka pelit atau tidak peduli kesulitan pensiunan, tapi semata karena harus sangat patuh pada aturan hukum. Pertanyaan penting untuk Bapak dan Ibu renungkan, apakah lebih ingin terima uang cepat
tapi ilegal sehingga suatu saat bisa diminta kembali atau menyeret petugas ke penjara? Atau lebih baik tunggu dengan sabar sampai legal, aman, dan tidak ada masalah kemudian hari? Tulis pilihan di komentar, menunggu tapi aman, atau cepat tapi berisiko. Ada satu lagi kebohongan klasik yang sering muncul di video penipuan. Janji manis bahwa semua pensiunan tanpa kecuali akan dapat jumlah sama persis. Contoh, semua pensiunan pasti dapat rapel 5 juta atau semua dijamin dapat 10 juta. Nah, ini jelas bohong keterlaluan dan menyesatkan. Bapak dan Ibu yang puluhan tahun mengabdi di pemerintahan pasti tahu bahwa sistem kepegawaian negara tidak pernah kenal konsep sama rata dalam hal nominal gaji, tunjangan, atau pensiun. Semuanya selalu dihitung proporsional dan adil berdasarkan beberapa faktor jelas. Golongan terakhir yang dicapai sebelum pensiun, golongan I, 2, Tribilai atau IFAI, total masa kerja atau pengabdian, berapa tahun mengabdi, serta status tunjangan keluarga sah, berapa jumlah istri, suami, dan anak yang masih tanggungan. Jadi, yang pensiun golongan EVA setelah kerja 35 tahun tentu akan terima jumlah sangat berbeda dengan yang pensiun golongan IA setelah kerja 15 tahun. Ini keadilan sesungguhnya berdasarkan kontribusi masing-masing, bukan penyamarataan yang justru tidak adil. Mana yang Bapak dan Ibu lebih sukai? Mengetahui fakta detail dan sesuai kenyataan meskipun nominalnya mungkin tidak sebesar impian, atau diberi janji besar dan menggiurkan tapi ternyata hanya isapan jempol dan khayalan kosong yang tidak pernah terwujud? Silakan jawab dengan jujur dari hati di kolom komentar. Lantas, bagaimana kondisi hukum yang berlaku saat ini di awal tahun 2026? Mari bicara fakta yang bisa dipertanggungjawabkan agar Bapak dan Ibu punya pegangan kuat dan tidak mudah goyah oleh kabar angin. Sampai detik ini, saat video dibuat, dasar hukum utama untuk pembayaran pensiun yang Bapak dan Ibu terima setiap bulan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2024. Ini aturan resmi negara yang tetapkan penyesuaian gaji pensiun pokok yang terakhir direvisi dan diberlakukan. Sejauh penelusuran kami yang teliti melalui berbagai sumber resmi pemerintah, belum ada PP baru yang secara khusus mengatur pembayaran rapel besar-besaran dari tahun sebelumnya secara tiba-tiba. Tidak ada PP baru untuk rapel khusus tahun 2023, 2024, atau 2025 yang sering disebut dalam video bohong. Dalam sistem hukum tata negara yang jelas dan terstruktur, aturan lama tetap berlaku sepenuhnya dan sah secara hukum selama belum ada aturan baru yang resmi dan eksplisit mencabut atau mengganti dengan aturan lebih baru. Bapak dan Ibu juga harus paham bahwa pembuatan aturan tentang keuangan negara, apalagi menyangkut triliunan rupiah, itu proses sangat panjang, teliti, hati-hati, dan melibatkan banyak pihak. Tidak bisa dibuat dalam semalam, seminggu, atau sebulan. Prosesnya meliputi analisis fiskal untuk hitung apakah uang di kas negara cukup tanpa ganggu program penting lain, harmonisasi untuk cocokkan data jutaan pensiunan dari Sabang sampai Merauke agar tidak ada yang terlewat atau salah bayar, sinkronisasi untuk pastikan kenaikan di satu sektor tidak timbulkan ketimpangan di sektor lain. Proses panjang ini memang terlihat lambat dan kadang bikin tidak sabar. Tapi itulah cara negara melindungi hak Bapak dan Ibu agar ketika dibayarkan nanti jumlahnya tepat, tidak ada kesalahan dan tidak timbulkan masalah hukum di masa depan. Bapak dan Ibu setuju atau tidak bahwa lebih baik pemerintah berhati-hati dan teliti dalam kelola uang rakyat daripada terburu-buru lalu terjadi kekacauan data, salah bayar, atau bahkan korupsi? Tulis pendapat Anda di komentar. Hoaks tentang uang bukan sekadar salah ketik atau salah bicara tidak disengaja. Di usia senja yang seharusnya penuh ketenangan, hoaks finansial adalah pencuri sangat jahat yang mencuri banyak hal berharga. Mencuri ketenangan jiwa karena pikiran yang tenang jadi penuh spekulasi dan khawatir. Mencuri kesehatan karena menunggu kabar tidak pasti bisa tingkatkan hormon stres yang berujung naiknya tekanan darah, asam lambung, dan risiko penyakit jantung. Mencuri keharmonisan keluarga karena bisa picu konflik dengan pasangan atau anak akibat perdebatan soal uang yang belum ada. Masa pensiun seharusnya jadi golden age atau masa keemasan. Masa di mana Bapak dan Ibu duduk santai di teras, nikmati teh hangat pagi hari, lihat burung berkicau, bermain dengan cucu tercinta, dan cengkerama dengan keluarga tanpa beban pekerjaan. Bukan masa harus pegang ponsel dengan cemas setiap menit hanya untuk cek saldo atau bolak-balik ke ATM dengan harapan yang terus dipatahkan. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan keharmonisan keluarga adalah aset yang jauh lebih berharga daripada uang jutaan rupiah di usia yang tidak muda lagi?
Jika setuju, tulis setuju di komentar. Agar tidak ada lagi simpang siur, mari kita garis bawahi fakta yang benar untuk Januari 2026 ini. Pertama, gaji pensiun rutin bulanan Bapak dan Ibu pasti tetap dibayar seperti biasa. Hak untuk terima pensiun setiap bulan tidak akan hilang, tidak berkurang, tidak tertunda. Ini hak yang dilindungi undang-undang. Kedua, jadwal pembayaran tetap sama seperti bulan sebelumnya. Mekanisme juga tetap sama. Biasanya dana sudah masuk dan siap diambil paling lambat tanggal 15 setiap bulan, tergantung bank mitra. Dan secara sistem keseluruhan, pembayaran pensiun akan selesai paling lambat tanggal 20 Januari 2026. Ketiga, dan ini paling penting, tidak ada uang rapel dari tahun sebelumnya yang cair mendadak atau tiba-tiba di bulan Januari 2026. Jika ada penyesuaian, itu penyesuaian reguler tahun berjalan sesuai aturan PP yang ada, bukan rapel misterius dari tahun 2023, 2024, atau 2025 yang sering digembar-gemborkan akun YouTube bodong. Mohon bedakan dengan jelas antara kenaikan gaji berkala yang diumumkan resmi lewat pidato kenegaraan atau konferensi pers pemerintah dengan rapel dadakan yang tiba-tiba muncul dari pesan WhatsApp atau video YouTube tidak jelas. Jika memang ada kenaikan signifikan, pemerintah pasti akan umumkan di depan seluruh rakyat Indonesia melalui sidang paripurna DPR, konferensi pers Menteri Keuangan, atau media massa nasional kredibel. Sambil menunggu kebijakan baru dari pemerintah di masa depan, ada hal penting yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sekarang untuk pastikan pembayaran pensiun berjalan lancar tanpa hambatan. Pastikan data pribadi di sistem Taspen valid dan up to date. Seringkali kendala pembayaran bukan karena uangnya tidak ada atau sistemnya bermasalah, tapi karena ada masalah administratif yang sebenarnya mudah diselesaikan. Periksa status keluarga. Apakah ada perubahan yang belum dilaporkan? Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, anak yang sudah dewasa dan bekerja sehingga tidak lagi tanggungan, atau anak yang sudah menikah. Semua perubahan ini harus dilaporkan ke Taspen agar tidak terjadi kelebihan bayar. Lakukan autentikasi rutin melalui aplikasi resmi Taspen atau datang langsung ke kantor Taspen terdekat agar sistem tahu bahwa penerima manfaat masih hidup dan masih berhak terima pensiun. Pastikan nomor rekening bank yang terdaftar masih aktif dan tidak dalam status pasif atau dorman. Banyak kasus pembayaran tertunda hanya karena rekening sudah lama tidak digunakan sehingga bank tutup otomatis. Mengapa ini penting? Karena kesalahan data bisa akibatkan pembayaran tertunda atau tidak masuk sama sekali, atau terjadi kelebihan bayar yang nantinya akan dipotong otomatis dari gaji bulan berikutnya. Tentu Bapak dan Ibu tidak ingin gaji bulan depan tiba-tiba terpotong besar karena kesalahan data yang bisa dicegah dari sekarang, bukan? Maka jauh lebih baik sedikit repot urus administrasi ke kantor Taspen atau melalui aplikasi resmi sekarang, daripada hadapi masalah berkepanjangan di masa depan yang justru lebih merepotkan. Bapak dan Ibu yang sangat kami cintai dan muliakan, masa pensiun adalah masa panen hasil dari apa yang ditanam puluhan tahun. Setelah Bapak dan Ibu tanam bakti, pengabdian, keringat, dan air mata untuk negara dan bangsa Indonesia tercinta selama 20, 30, bahkan 40 tahun, sekaranglah saatnya nikmati hasilnya dengan tenang dan damai. Jangan habiskan energi yang sudah berkurang itu hanya untuk kejar bayangan yang belum tentu nyata, pikirin berita tidak jelas sumbernya, atau stres karena harapan palsu yang terus dipatahkan. Percayalah, negara tidak akan lupakan jasa dan pengabdian Bapak dan Ibu. Jika memang ada kebijakan baru untuk tingkatkan kesejahteraan pensiunan, pemerintah pasti akan sampaikan dengan cara terhormat, terbuka, dan melalui jalur resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain informasi dari sumber resmi pemerintah seperti situs Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, atau PT Taspen, anggaplah berita lain yang beredar di media sosial atau YouTube hanya sebagai hiburan belaka. Boleh ditonton mengisi waktu luang, tapi jangan masukkan ke hati, jangan jadikan pegangan, dan apalagi sampai ubah rencana keuangan atau rusak suasana hati dan keharmonisan rumah tangga. Gunakanlah waktu berharga yang tersisa di usia senja ini untuk hal jauh lebih bermakna. Tingkatkan ibadah dan kedekatan dengan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nikmati hobi yang dulu tertunda karena kesibukan seperti berkebun, memancing, atau membaca. Main dan habiskan waktu berkualitas dengan cucu-cucu dan lihat mereka tumbuh besar dengan penuh kasih, serta jaga kesehatan dengan pola hidup baik. Ketenangan hati dan kedamaian jiwa adalah obat terbaik dan paling ampuh bagi kesehatan di usia lanjut. Mari kita berkomitmen hari ini untuk jadi pensiunan yang cerdas digital. Tidak mudah terpancing judul video bombastis.
Tidak mudah sebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Selalu tenang dan tabayun, cek dan recheck sebelum percaya atau bagikan. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan dalam video ini bermanfaat dan menenangkan, kami mohon bantuan untuk bagikan video ini ke rekan-rekan pensiunan lainnya. Mari kita putus mata rantai hoaks dan kecemasan di kalangan orang tua kita. Sebelum tutup, silakan tuliskan di kolom komentar apa harapan atau doa Bapak dan Ibu untuk kesejahteraan pensiunan di tahun 2026 ini. Tuliskan dengan bahasa sopan dan penuh kebijaksanaan sebagai cerminan sesepuh bangsa. Terima kasih atas segala pengabdian Bapak dan Ibu. Kami sangat bangga memiliki generasi pejuang seperti Anda. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu cukup bersabar menunggu 1 hari saja setelah tanggal gajian biasa, maka uang rutin tersebut akan segera masuk ke dalam rekening Bapak dan Ibu. Jangan mudah terpancing judul video yang manis-manis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.